latihan soal tentang gimana sih cara nyari gaya gravitasi yang dipengaruhi sama ketinggiannya. Gitu. Oke, jadi kita langsung aja baca soalnya bareng-bareng ya. Jadi ada sebuah kubus. Oke, kubus ini mengalami gaya gravitasi sebesar 100 Newton. Nah, yuk jangan lupa ya, gaya gravitasi simbolnya apa? Oke, gaya gravitasi simbolnya adalah F. Oke, nah 100 Newton ini pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi. Begitu. Nah, jika jari-jari bumi adalah R, jadi jari-jarinya cuma diketahui simbol doang, teman-teman diminta untuk mencari gaya gravitasi pada saat kubus itu ada di permukaan bumi. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalau digambarin ilustrasinya begini nih. Oke, ini adalah bumi. Nah, kemudian untuk kondisi yang pertama dulu ya. Ini katanya berada pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi. Jadi saya gambarkan dulu, ini adalah jari-jari bumi yaitu R. Kemudian dia berada pada ketinggian 2R di atas permukaan. Nah, anggaplah di sini ya. Anggaplah ini adalah 2R. Oke, nah ini saya sebut sebagai titik 1, di mana katanya gaya gravitasinya, atau saya sebut F1, itu adalah nilainya 100 Newton. Nah, untuk pertanyaan yang A, dia tanya berapa sih gaya gravitasi di permukaan bumi. Nah, permukaan bumi ini saya sebut sebagai titik 2. Maka yang ditanyakan adalah F2 atau gaya gravitasi di titik 2 saat di permukaan bumi. Kayak gitu. Nah, ingat rumus dari gaya gravitasi apa? Ayo, masih ingat nggak nih? Harus ingat dong ya. Jadi gaya gravitasi itu rumusnya adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kayak gitu, di mana M1 dan M2 ini adalah massa kedua benda yang saling tarik-tarikan. Dan R ini adalah jarak dari titik yang dimaksud terhadap pusat planet atau pusat bendanya. Kayak gitu. Oke, so di sini karena kita nggak dikasih tahu masanya, nggak dikasih tahu juga jari-jarinya, jadi kan kita nggak mungkin bisa hitung gitu ya. So, karena ada dua kejadian nih, ada kejadian pertama dan ada kejadian kedua, ya, maka kita menggunakan perbandingan. Oke, jadi saya buatnya membandingkan keadaan pertama dan kedua ya. Saya buat di sini F1 per F2. Kalau teman-teman mau balik jadi F2 per F1 juga nggak apa-apa. Yang penting nggak kebalik aja. Nah, ini kita buat di sebelah kanannya ya. F1 di atas, F2-nya di bawah. Oke, untuk F1 dulu. Berarti kan G, ya kita lihat di keadaan pertama. Di keadaan pertama, ini kan tarik-menariknya antara pastinya kubus dan bumi. Maka di sini kita buat aja M1, M2. Oh ya, biar gak bingung di sini kita tulis aja deh ya. Anggaplah M1 itu massanya kubus dan M2 itu adalah massanya bumi. Nah, gitu ya. Per R kuadrat. Jarak dari titik 1 terhadap pusat bumi. Nah, terhadap kulit kan dia 2R. Tambah lagi R. 2R tambah R jadinya 3R ya. Jangan lupa di kuadrat. Gitu deh. Oke, lanjut. Untuk F2, ini berarti G. Nah, di titik 2, ini kan juga sama ya. Yang kita perhatikan itu adalah kubus yang berada di bumi. Berarti yang tarik-tarikan itu menggunakan massa bumi dan massa kubus juga. Gitu. Oke, kemudian R kuadrat, jarak dari titik 2 terhadap pusat bumi, yaitu adalah R. Maka di sini kita buat R kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini nih, teman-teman langsung aja kali silang ya. Yang namanya kali silang berarti yang di atas dikali dengan yang di bawah kali dengan di atas. Oke, sehingga kita langsung tulis aja F1, jadi kali yang di bawah ya, dikali dengan G M1 kali M2 per R kuadrat, ini sama dengan yang di bawah nih sekarang.
F2 dikali dengan yang ada di atas. Oke, jadinya F2 dikali dengan G M1 kali M2 per. Nah, ini 3R pangkat 2 langsung hitung aja untuk mempersingkat. Oke, jadinya 3R kali 3R, 9R kuadrat. Nah, kanan kiri kalau ada simbol yang sama, teman-teman boleh langsung coret ya. G coret, M1, M2 coret, habis deh ya. R kuadrat coret. Kemudian teman-teman tinggal masukin nilai yang sudah diketahui. Dari soal yang sudah kita ketahui adalah F1 nilainya adalah 100 Newton, maka masukin di sini. Berarti 100. Nah, kemudian kan kamu lihat di sini udah ya kecoret semua. Berarti langsung sama dengan F2 ini yang kita cari. F2. Nah, ini sisa 1/9. Maka ini kita langsung buat F2/9. Maka F2-nya itu sama dengan kali silang. Ini kan 100/1 gitu ya, kali silang. Maka F2-nya itu adalah 100 kali 9. Langsung aja ya. 900 Newton. Selesai. Ini untuk yang A. Kayak gitu. Oke. Oh ya, ini kita buat dulu ini untuk yang A ya. Oh, sorry. Nah, ini untuk yang A. Nah, semoga teman-teman tidak bingung. Jadi sekarang kita lanjut dulu untuk soal yang B ya. Nah, di soal yang B, kita perhatikan katanya di mana sih posisi kubus dihitung dari permukaan bumi. Ingat ya, posisinya dihitung dari permukaan bumi agar dia merasakan gaya 36 Newton. Kayak gitu. Jadi kalau digambarin dari soal aslinya kan tadi yang diketahui adalah 100 Newton berada pada ketinggian 2R di atas permukaan tanah. Jadi ini saya gambar kayak gini ya. Oke, saya gambar ulang. Ini bumi, kemudian ini adalah jari-jari bumi. Nah, kalau yang 100 Newton tadi kan berada pada ketinggian 2R. Ini kita anggaplah di sini ya. Ini tadi kita sebut sebagai titik 1, di mana pada ketinggian 2R katanya gaya gravitasinya, karena titik 1 saya kasih nama F1, itu adalah 100 Newton. Nah, pertanyaannya, kubusnya kira-kira ada di mana ya kalau misalnya gayanya adalah 36 Newton. Nah, coba teman-teman prediksi deh. Kira-kira 36 kan kalau dia ketinggian 2R itu dia berada pada gaya gravitasinya adalah 100 Newton. Tapi kalau gaya gravitasinya menjadi 36, berarti kan dia berkurang nih. Kira-kira dia lebih dekat dibandingkan titik 1 atau lebih jauh ya? Ayo. Harusnya lebih jauh. Sama kayak magnet ya. Makin jauh, tarikannya makin kecil. Jadi kita prediksi aja dia ada di sini ya. Kayak gitu, oke? Nah, ini kita sebut saja sebagai titik 3 deh ya. Nah, maka ditanyain, katanya kalau gaya gravitasinya atau F3-nya dari 36 Newton, berapa sih R3-nya kayak gitu. Oke, so sekarang kita membandingkan keadaan pertama dan keadaan ketiga. Tuh, oke. Jadi saya buat dulu persamaannya ya di sini. Saya buat F3 per F1 ini sama seperti tadi. Ya, kamu tuliskan persamaannya di sebelah kanan. Nah, rumus gaya gravitasi itu adalah G kali M1 M2 per R kuadrat. Nah, lihat. Di titik 3 ini kan tetap yang kita amati itu adalah kubus dan bumi. Maka masanya ya massa kubus dan massa bumi. Ini ya tadi untuk simbol. Nah, kemudian per jarak dari titik 3 terhadap pusat bumi. Kita sebut aja dulu R3. Oke, gitu. Nah, kemudian ini langsung F1-nya G kali, berarti jarak dari titik 1 kan yang ini ya, terhadap pusat bumi, berarti 2R ditambah dengan R. Jadinya adalah 3R ya. Oh ya, 3R. Jangan lupa di kuadrat. Oh ya, saya lupa tadi. Di titik 1 ini yang kita amati, ini tetap kubus dan bumi tarik-tarikannya. Maka masanya tetap pakai M1 dan M2 ya. Gitu. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, harus ngapain ya? Kita harus kali silang.
Kayak gitu. Jadi yang atas kali yang bawah kali yang atas. Nah, yuk langsung kita kaliin ya. Saya pakai warna ya biru aja deh. Oke, jadi ini F3 dikaliin yang ada di bawah. F3 dikali dengan G, M1, M2 per, nah ini langsung nih, 3R dikuadratin. 3R kali 3R berarti 9R kuadrat. Ini akan sama dengan, sekarang gilirannya F1 ya. F1 dikali dengan yang ada di atas. Maka saya tulis di sini F1 kali G, M1 kali M2 per R3 pangkat 2. R3 ini yang kita cari. Oke, kiri kanan kalau ada simbol yang sama teman-teman boleh coret. Oke, G-nya sama, M1 sama, M2 juga sama. Nah, ini R-nya jangan dicoret karena ini R, ini adalah R3, jadi biarin aja dulu. Nah, sekarang kamu ganti nilai yang sudah diketahui. Katanya F3 itu adalah 36 Newton kan, jadi kamu ganti di sini ya. Nah, di sini 36, kemudian ini kan ada sisanya nih, per. Ya, jadi kita buat per 9R kuadrat. Ini sama dengan F1, masukin F1-nya. Ini 100. Masukin sini ya. Jadinya 100 per, nah ini R3 pangkat 2. Ingat, yang kamu mau cari itu adalah R3 nih. Ini sesuai tujuan nih, yang masih tanda tanya. Ya, jadi caranya gimana nih? Kamu boleh langsung kali silang aja ya. Kayak gini. Nah, tuh ya, seperti biasa, yang atas kali bawah, yang bawah kali atas. Ini saya kecilin bentar ya, nah, biar lebih luas. Oke, jadinya 36 R3 pangkat 2. Oke, ini sama dengan, nah ini 9 kali R2, 9R2 kali 100, jadinya saya buat langsung 900 R2 ya. Kayak gitu. Nah, oh ini bukan R2, sorry. R kuadrat maksudnya ya. R kuadrat. Ini juga salah nih. Oke, ini harusnya R kuadrat ya. Nah, 36-nya ini saya pindahin ke sebelah sini sebagai pembagi ya. Kayak gitu. Jadi ini R3 pangkat 2 itu sama dengan 900 R kuadrat per 36. Ya, kalau males bagi, teman-teman boleh langsung kayak gini. Ini kan kuadrat nih. Ya, langsung pindahin jadi habisin aja ini jadi akar, ininya hilang. Ya. Oke, jadi kita langsung hitung. R3 itu sama dengan 900 di akar. Berarti 30 ya. R di akar menjadi R, kemudian 36 di akar menjadi 6. Gitu. Oke, nah kemudian kita lihat di sini 30 per 6 itu kan 5 ya, berarti 5R. Jadi kita bisa katakan bahwa ini saya tulis pakai warna ungu. Ini ya. Oh, R3 itu nilainya adalah 5R. Nah, ingat R3 itu apa sih? Jarak dari titik 3 terhadap apa? Terhadap pusat bumi ya. Ini ada di bumi ya. Oke, pusat bumi. Nah, kamu baca soalnya baik-baik ya, jangan sampai ketipu. Di soalnya dia minta posisinya dihitung dari permukaan. Nah, dia mintanya nggak dari pusat, tapi dari permukaan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar kayak gini, ya ini R. Oke, kemudian dia berada pada ketinggian 5R dari pusat. Ini 5R berarti kalau terhadap kulitnya aja berapa? Ya 4R. Kayak gitu. Jadi kamu bisa bilang kalau dia adalah 5R terhitung dari pusat. Jadi kalau dari permukaan itu adalah 4R di atas permukaan bumi. Gitu. Ya, jadi baca soalnya baik-baik. Udah deh selesai. Gitu. Ini jawabannya. Oke.
So, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang ada di video ini. Semoga membantu. Sukses buat mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih.